untuk pemenuhan kebutuhan ini ya, cairan dan elektrolit. Biasanya pada pasien-pasien tertentu, terutama misalnya dengan dehidrasi, itu pasti harus dilakukan pemasangan infus. Nah, mungkin kalau yang pernah dilakukan pemasangan infus, pemasangannya di vena ya. Coba kalian lihat masing-masing lengannya, ada yang di daerah sini, nih ya. Vena ini yang paling sering adalah di sini karena venanya lebih besar ya. Biasanya daerah sini. Oh iya, Ini adalah vena nih ya. Biru-biru warna biru di sini. Ini adalah pembuluh darah vena. Nah, jarum atau aboketnya ini masuk di dalam pembuluh darah vena ini. Oke, ini adalah aboketnya. Nggak steril nanti. Oke, sebelum kita melakukan pemasangan juga harus menggunakan handscoon steril. Ini alatnya kita pastikan juga mana yang steril, mana yang enggak ya. Jadi nggak dicampur seperti ini. Kalau ini tourniquet untuk membendung supaya pembuluh darahnya lebih terlihat, ini nggak perlu steril ya. Tetapi aboket ini adalah steril, kemudian ini ya. Nah, kemudian ada alkohol swab. Ini rebekan. Sebelum kita melakukan penusukan ini apa namanya? Selang infusnya ini harus diisi dulu. Dan harusnya ada tiang infus ya. Kamu jadi tiangnya nih, gantung di leher. Nah, pastikan sebelum melakukan pemasangan infus, kita pastikan identitas pasiennya, kemudian cairan infusnya apa, itu jangan sampai salah ya. Jadi misalnya kita nanti kalian di ruangan dek, atau kalian disarankan untuk melakukan pemasangan infus pada nyonya, misalnya Siti Aisyah. Nah, di ruangan itu ditanyakan lagi nama pasiennya ya, ibu nama pasiennya siapa gitu ya, tanggal lahirnya, supaya kita tidak salah infus ya. Jangan sampai kita melakukan pemasangan infus sudah selesai ternyata pasiennya salah. Kita bisa dituntut ya. Nah, ini seluruh selangnya harus terisi dengan cairan. Oke, jadi harusnya ada tiang infus. Tiang. Ini biasanya ada penutupnya ya, kalau masih baru ada penutupnya, kita buka dulu. Kemudian ini juga, ini yang masuk ke dalam cairan infus jangan kita sentuh ya. Ini harus steril, nggak boleh on. Kemudian lakukan pemasangan. Masuknya di mana itu, Bu? Di in? Di in sih harusnya. Ini yang mana ini ya? Iya. Oke, saya nggak pakai kacamata. Oh, beda-beda. Ya. Iya, beda-beda. Tidak apa-apa sih ditusuk di manapun. Yang penting Masuk ke dalam. ya. Oh, ditusuk gini. Nah, baru nanti diisi dulu. Ini kalau ada tiang, ini biarkan terisi dulu. Tiang. Sorry. Ini ditutup dulu ya. Nah, ini isi dulu sebagian ya. Di sininya diisi dulu sebagian cairan. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih segini. Baru nanti kita gantung. Minta tolong yang di tiang. Ya, gantung. Kemudian kita keluarkan dulu cairannya sampai semua selang ini terisi. Semua selang terisi, jangan sampai ada udara ya, biarkan dia ngalir dulu baru kita ya, pastikan dia semua terisi. Nah, ini kalau terlalu banyak udara gini nggak apa-apa, dikeluarkan dulu. Kemudian ini ditutup dulu, ini udah deh, taruh sini dulu. Nah, aduh yang jadi yang tolong. Nah, kemudian kita pastikan semua peralatannya kita dekatkan. Ini
biasakan kita bekerja secara ergonomis. Ergonomis itu kita letakkan alat di sisi tangan yang kita bekerja. Kalau kita sisi tangan kanan berarti di sebelah kanan kita ya. Itu namanya ergonomis. Biasanya kita menggunakan perlak yang kecil terlalu besar. Kita letakkan di bawah tangan pasien. Akan dilakukan pemasangan infus. Nah, sebelum dilakukan penusukan kita lakukan dulu pemasangan torniket ya. Jadi ini untuk supaya venanya terbendung sehingga kita lebih mudah dalam ini. Kalau pada manusia ini nanti venanya akan lebih terlihat ya kalau terbendung seperti ini. Contohnya kalau kalian ya dibendung seperti ini, nah nanti akan nimbul ya vena yang mana yang akan kita pasang. Nah ini akan mudah teraba ya. Ini kalau seperti ini ya, ini karena semua sudah ditusuk. Udah, kamu raba begini, pasang nggak? Ya kan? Jangan ini ya, itu mau nomor berapa Ya, ini ada nomornya. Nomor 20 Nomor berapa ini? 20, oh biru 22. Ada yang lebih besar nomornya, ini juga lebih panjang bukan ya? Saya 22 lebih besar atau lebih kecil? 22 yang buat dewasa, Bu. angkanya makin kecil. Iya. Oh iya, oh salah ya berarti 22 berarti lebih pendek lagi, lebih kecil itu berarti untuk anak-anak. Anak-anak Ya, oke. Itu Kalau buat kalian mungkin perempuan. pakai ini bisa. Iya. Ya. Biasanya perempuan pakai yang pink. boleh lah siapa? Oh dia itu udah banyak yang robek. Kurang saudara. Siapa yang mau sumbang tangan? Ibu sapi dulu ya. Oke, permisi Ibu. Saya akan melakukan pemasangan infus, mungkin agak sedikit sakit ya. Ini biasanya pasien kita suruh menggenggam ya, supaya venanya ini lebih nimbul. Ini kalau sudah ini sudah kelihatan, dianggap di sini ya, di sini. Nah, kita lakukan desinfeksi dulu 1 kali. Jadi biarkan dia kering. Ini pastikan venanya lurus ya, nggak bercabang. Emang kalau nyambang kenapa Bu? Ya, Kalau bercabang kalau dia bercabang ininya kan nggak bisa nah. Ini harus vena yang lurus, jadi seluruh ini mesti ya. Oh, sorry. Nih, nanti ini tertinggal di dalam. Nah, kalau dia bercabang, dia terbengkok. Nah, jadi harus yang lurus, venanya harus yang lurus. Nah, ini akan masuk ke dalam pembuluh darah vena. Jadi harus posisinya yang lurus. Nah, ini yang metal, ini yang plastik ya. Ini kan nanti ditinggal. Ini fungsinya untuk menembus pembuluh darah supaya selang avokat ini bisa masuk. Ini kan tumpul ini hanya bentuk kayak selang aja dari plastik. Jadi ketika nanti ini tembus pembuluh darah, masuk keluar darah, baru kita mundurin sedikit. Nah, baru ini didorong. Karena kalau ini tetap ujungnya yang tajam ini di luar, kita dorong bisa jadi nanti tembus keluar dari vena. Jadi tadi sudah kita desinfeksi. Jadi permisi Ibu, pegang, ini ditahan ya. Nah, lubangnya pastikan menghadap ke atas. Ibu permisi, sakit sedikit, tarik nafasnya. Oke, posisi kemiringannya nih ya, kurang lebih sekitar 15-30 derajat. Oke, dorong. Nanti kalau dia masuk ke vena, itu nanti akan keluar darah di ujungnya. Nah, kalau sudah ada darah, ini dikeluarin dulu sedikit. Nah, baru ini didorong semua. Ih, mama. Nah, sampai mentok habis. Setelah itu Sakit itu. nah, setelah itu baru ini dikeluarin, baru langsung dihubungkan sama selang. Sorry, ini belum terbuka ya? Ternyata ini belum terbuka. Mau pulang dulu. Halo. Ada yang
bisa bantu buka. Keras deh kayaknya. Buka dulu tuh. Sorry ya, kesalahan teknisnya harusnya. Nggak bisa juga. Enggak. Enggak, ini tadi harusnya dipersiapkan dulu tuh, belum dibuka ternyata. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu juga Ruri. Tas Ya Allah, dicabut. Dicabut. Kalian putar. ya, jadi begitu. Sorry, jangan. Oke, begitu tadi keluar darah sedikit kan langsung didorong sampai mentok. Nah, ditahan langsung dibuka. Buka, sorry. Genggaman tangannya Ya, juga genggaman dilepas. dilepas. Nah, ini ditahan, baru ini dikeluarin, langsung dimasukkan. Ya, kalau enggak ini banyak Ya darah. Allah, aku serahkan diriku ya Allah. Seperti ini, putar, baru nanti dibuka. Ya, dibuka. Ini kalau dibuka ntar ini ya. Dibuka ininya, kemudian nanti kita hitung sesuai tetesannya. Kita atur sesuai kebutuhan. Seandainya 20 tetes per menit, kita harus hitung dalam 1 menit ini harus 20 kali netes. Ya, baru ini nanti anggap sudah diatur, dibuka, baru ini kita fiksasi menggunakan plaster. Biasanya kita pasang di sini ya, di bawahnya ini kita pasang. Kemudian nanti harusnya ada plester lagi, ada kasa. Ya. Kemudian nanti ada apa kita ini dikasih kasa steril, minta tolong satu kasa. Iya, plester boleh digunting. Guntingnya agak panjang. Kasa steril. Posisinya kayak gini. Kasar ya, bukan kapas boy. Yang satu-satu itu. Ini jadi posisinya miring. Kenapa? Ini nanti ini boleh. Salah saya. Pegang tangan depan. Salah, sorry. Ibu itu nggak tuh. Iya, salah. Astaga. Ngerinya, kau bayangkan di tangan. Ini fungsinya nih, ini harusnya ditahan. Au. Nah, di sini. Ini nggak dibuka dulu kayak. Nah, seperti ini ya. Aduh. Semua diri. Nah, kalau mau ditutup kasa kan ini sudah bengkok-bengkok. Ini ya, kalau ini kasanya kebesarannya, harusnya kasanya bisa lebih kecil, baru dibantu lagi. Nah, ini fungsinya untuk ketika kita pasien akan mendapatkan terapi. Mana tadi nak pasien? Mendapatkan terapi intravena. Ini bisa dibuka ya. Nih, kalau dia mendapatkan terapi intravena ada spare nggak?
ada obat-obatan yang diberikan melalui intravena seperti antibiotik, ini dimasukkannya hanya lewat sini saja. Jadi sesuai kebutuhan, antibiotiknya misalnya isinya 5 cc. Nah, kalau kita masukkan lewat sini, ini jarumnya boleh dilepas aja gini. Gini, dilepas, masukkan lewat sini. Nah, tapi ini harus ditutup dulu, difiksasi ya, ditutup dulu. Baru Ibu permisi, saya akan masukkan obatnya ya, mungkin agak sedikit nyeri, jadi masukkannya perlahan-lahan, jangan langsung kuat dorongnya ya. Masukkan sedikit sambil kita sedikit sakit ya Bu. Sedikit, mungkin butuh waktu beberapa menit sampai semua obatnya masuk. Karena kalau antibiotik ini biasanya bisa jadi Ibu akan merasakan sedikit perih, nggak nyaman ya ketika obat masuk. Nah, kalau seandainya sudah masuk, sudah habis, Aduh, gue bilang. jangan lupa sebelum memberikan obat, sebelum melakukan tindakan, pastikan identitas pasien ya benar. Kemudian tindakan apapun yang kita lakukan, kita catat di rekam medis atau di status pasien ya. Jam sekian dilakukan pemasangan infus, cairannya apa, berapa tetes per menit. Kalau memberikan obat, jenis obatnya apa, dosisnya berapa, jam berapa diberikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ya, jadi masuk ke sini. Kalau lepas nih